Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Nah sekarang nih saya akan memenuhi janji saya nih. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama kita bacakan dari Etekoi Dewa. Assalamualaikum Ustadz. Mohon saran dari Pak Ustadz. Tetangga saya itu selalu komplain mengenai hal yang berhubungan dengan agama. Padahal agama dia Islam, tapi dia komplain mengenai azan yang terlalu berisik katanya. Suara tadarus saat Ramadan. Sekarang komplain berisik anak-anak ngaji. Karena komplainnya ke Pak RT dan Pak RT-nya selalu mengabulkan apa yang dia komplainannya itu Pak Ustadz. Terus sekarang anak-anak dilarang mengaji lagi di rumahnya, di rumah Ustazah. Bagaimana? Di rumah Ustazah ya, benar ya? Di rumah Ustazah. Di rumah saya deh. Di rumahnya Ustazah Sifa bukan maksudnya. Bagaimana nih Pak Ustadz solusinya? Ya karena tadi udah dibilang Ustazah, jangan Ustazah Sifa, ya udah Ustazah Sifa yang jawab deh. Sepertinya ada penyakit hati yang harus diobati. Penyakit hatinya. Mungkin dia nggak bisa ngaji. Satu dia nggak bisa ngaji atau memang dia tidak punya orang yang mengarahkan diri dia untuk dekat sama agama. Bisa jadi memang dia nggak suka sama agama karena tetangganya juga acuh. Ya kan? Dia merasa apa sih ini? So alim banget sih, so ini banget sih gitu ya. Ada model tetangga yang seperti itu, tidak suka dengar azan. Apalagi datang ke masjid juga nggak mau. Kenapa? Karena tidak ada yang mau merangkul. Maka di sini sebagai tetangga, jika ada tetangga kita yang sekiranya tidak suka dengan hal-hal yang berbau agama, kegiatan-kegiatan yang ada di rumah perumahan kita itu berbau agama, maka di sini harus dirangkul. Ahsin ilaman asya ilaik. Kalau dia berbuat buruk kepada kita, ahsin, tetap kita berbuat baik. Ya, kita doakan terhadap orang tersebut. Kalau lagi pengajian anak-anak kita bilang, nak kita doakan ya sama si bapak ini yang komplek ini nomor ini rumahnya, mudah-mudahan hatinya Allah ketuk, dikasih hidayah. Amin. Amin, diaminin sama anak-anak. Nanti anak-anak pulang ngaji datang ke rumah dia bawain makanan, gantian para tetangganya. Ini dari masjid nih, ini dari anak-anak nih seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini saya rasa mungkin ada penyakit hati dan kesepian. Nah. Ada orang yang mutadayin, ada yang bizatiddin. Makanya kalau pilih suami itu fazfar bizatiddin. Maknanya apa? Kalau mutadayin itu hanya sekedar beragama, Islamnya KTP. Tapi kalau bizatiddin dia beragama dan dia mengamalkan isi agamanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, terima kasih banyak Ustazah Sifa. Pertanyaan yang berikutnya dari Ida Koimah. Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya kalau punya tetangga yang kepo terus belagu? Padahal kita gak berbuat apa-apa, ini rese banget. Tetangganya udah kepo, belagu lagi, kurang kita gak ngapa-ngapain dikepoin. Ustadz Syam deh, ini biasa anak muda nih yang suka begini nih. Aduh subhanallah, sombong di atas orang sombong itu sedekah. Jadi kalau misalnya mbaknya ada punya tetangga belagu, silahkan belagu di hadapannya dengan niat bersedekah kepadanya. Artinya bukan hanya belagu tapi berbuat baik kepadanya. Kemudian kalau dia kepo ya mungkin karena mbaknya main rahasia-rahasiaan ya. Jadi nggak usah main rahasia-rahasiaan. Apa yang harusnya menjadi konsumsi publik silahkan dikonsumsi publik. Tapi rahasia dapur biarkan menjadi rahasia kita sendiri. Kepo tuh biasanya karena ada kita menimbulkan sesuatu yang mencurigakan. Maka dari itu kita juga jangan mencurigakan di hadapan tetangga. Intinya komunikasi aja sih Mbak. Mungkin saja kita yang menganggap tetangga kita kepo. Padahal kita yang lebih kepo. Bagaimana Mbak tahu kalau tetangganya kepo kalau Mbak nggak kepo gitu. Mbak tuh tahu kalau tetangganya kepo karena Mbaknya juga kepo. Kepo gitu. Kuadrat jadinya. Kepo kuadrat. Jadi janganlah kita mencari-cari kekurangan tetangga. Lebih baik kita mencari kekurangan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita duluan menjadi tetangga yang baik. Sehingga tetangga kita insya Allah juga menjadi baik. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ini bagus nih ya. Pertanyaan yang berikutnya ini merespon pembahasan tadi Ustadz Maulana yang masalah dicolok di hidung. Masa sih? Nah ini dia. Bisa gitu ya? Saya bacain ya. Nanyain ya. Instagram dari @siti_nurullah_. Kami semua tanya dong Ustadz. Oh ini kan kita tuh ya harusnya ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa kalau misalnya kita masak di dapur dan baunya tercium sampai ke tetangga kita, wajib memberikan kepada tetangga kita. Kalau tidak nanti berdosa. Apakah benar seperti itu Ustadz? Terus bagaimana kalau misalnya aromanya masakan kita itu setiap hari tercium sama tetangga? Apakah setiap hari kita juga harus wajib memberikan masakan tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair maksudnya nih. Ya, oke. Ya, silakan Ustadz Maulana dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak respon yang sangat luar biasa. Ini penonton Islam indah banget. Baru dibahas langsung nanya.
Nah, kalau berbicara, janganlah kamu menyakiti tetanggamu dengan bau masakan kuah yang direbus dalam periukmu, kecuali kamu memberikan, sekali lagi, kecuali kamu memberikan kuahnya kepada tetanggamu sekedarnya. Tunggu dulu. Dia tidak, gini, apakah dia berdosa kalau dia masak lalu tercium? Ada 2 syaratnya. Yang pertama, jikalau memang dia sengaja masak sesuatu yang membuat tetangganya itu tersakiti, ada niat menyakiti. Kalau tidak ada niat, aman. Tapi kalau ada niat, itu baru tidak aman. Kemudian melihat situasi kondisi. Makanya saya tadi lihat situasi kondisinya. Kalau memang dia catering, nggak mungkin lah. Dia kan kerjanya seperti itu. Tetangga saya catering, Ustaz. Tapi hampir tiap hari ngirim makanan. Iya benar. Oh gitu. Ya, pengen dibalas, Jihan belum pede karena Jihan masih trial dan error gitu. Oh, iya. Mudah-mudahan dia nonton ya. Nah, kayak nonton deh. Coba lanjut, udah mau habis waktunya. Oh iya, tunggu sebentar. Dan maka terjadi dosa jikalau ada 2 syarat ini. Ada niat dan kondisinya memang ada kondisi yang tidak memungkinkan. Auzubillah. Ya udah kalau gitu ya. Karena tadi kita sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pertanyaan. Yang belum dijawab jangan berkecil hati. Yang mudah-mudahan nanti pertanyaannya bisa dijadikan tema atau anak tema. Atau mungkin bisa dijawab nanti insya Allah di lain waktu. Nah sekarang kita sama-sama kita angkat tangan kita. Kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diaminkan oleh seluruh Indonesia. Mudah-mudahan seluruh Indonesia mengaminkan doa kita langsung dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Sampai guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanir waham wa min kulli 'ainin lam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa السميع العليم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين كما قلت في كتابك وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak sih kalau dalam pandangan Islam itu menolong satu nyawa itu seperti menolong satu umat manusia? Maksudnya seperti apa sih, Bib? Manusia yang bisa memelihara kehidupan manusia dan juga bisa menjaganya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi wajib bagi kita menjaga satu nyawa dan menyelamatkan nyawa tersebut. Berarti kita mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ada orang mengatakan, nggak apa-apa, saya cuek saja, biasa saja, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, orang muslim yang sebenarnya bukan hanya memperhatikan dirinya, tapi memperhatikan yang lain. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dan kepada para umatnya, kepada kita semua, bahwasanya ketika kalian melihat suatu penyakit yang menular, larilah kalian darinya sebagaimana kalian lari dari singa. Jadi kita disuruh berikhtiar terlebih dahulu. Jadi menghindarinya itu adalah sesuatu yang lebih utama.